Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Sita dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan supaya diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, marilah kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari Bu Sita berikut ini. Anak-anak, sekarang kita sudah memasuki bab 5 dalam pelajaran pendidikan agama Islam yang berjudul Hidup Bersih dan Sehat. Dalam bab 5 ini ada 3 bagian yang nanti akan saya terangkan. Yang pertama, hidup bersih dan sehat itu sendiri. Yang kedua, peduli lingkungan. Dan yang ketiga, adab makan dan minum. Yang pertama adalah hidup bersih dan sehat. Namun sebelumnya, perlu anak-anak ketahui, untuk motivasi kita bersama dalam menjaga kebersihan, ini ada sebuah makalah yang berbunyi an-nadhafatu minal iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Maksudnya adalah berarti kalau kita mau menjaga kebersihan, maka kita akan digolongkan orang-orang yang beriman. Selain itu adalah kebersihan pangkal kesehatan. Berarti kalau kita juga mau menjaga kebersihan, maka kita akan diberi kesehatan, maka tubuh kita akan menjadi sehat. Dan Allah mencintai orang yang bersih atau suci. Berarti manfaatnya sungguh luar biasa anak-anakku. Selain kalau kita mau menjaga kebersihan, selain kita akan digolongkan menjadi orang-orang yang beriman, kita akan diberi tubuh yang sehat dan Allah cinta kepada kita. Jadi Allah itu cinta kepada orang yang selalu menjaga kebersihan dan mau bersuci. Baik anak-anak, sekarang pembahasan pertama adalah tentang hidup bersih ya. Kebersihan ada 3 macam. Yang pertama, kebersihan badan, kebersihan pakaian, dan kebersihan tempat. Kebersihan badan maksudnya adalah badan kita harus bersih dari kotoran dan najis. Bagaimanakah cara kita menjaga kebersihan badan? Yang pertama, mandi 2 kali sehari. Pasti anak-anak semua sudah melaksanakan ya. Jadi mandi 2 kali sehari. Kemudian cara menjaga kebersihan badan selanjutnya adalah bersuci setelah buang air kecil atau buang air besar. Jadi anak-anak setelah buang air kecil atau buang air besar, jangan terburu-buru keluar kamar mandi dulu. Jadi dibersihkan sisa anak-anak setelah buang air kecil atau buang air besar tadi. Namanya adalah istinja. Jadi istinja itu adalah bersuci setelah buang air kecil atau buang air besar. Berikutnya adalah gosok gigi. Nah, gosok gigi ini juga dilaksanakan setiap hari, yaitu ketika anak-anak bangun tidur, setelah makan, dan ketika mau tidur. Berikutnya adalah kebersihan pakaian. Kebersihan pakaian maksudnya adalah pakaian harus selalu tampak bersih. Bagaimanakah cara menjaga kebersihan pakaian? Yaitu yang pertama, mencuci pakaian ya anak-anak. Biasanya setelah pakaian kita pakai ya, setelah dipakai baru pakaian ini harus dicuci agar kuman-kuman yang menempel pada baju kita, pada pakaian kita itu hilang. Biasanya setelah dicuci, pakaian diapakan anak-anak? Ya dijemur ya, biar kering. Kemudian kalau dijemur itu, setelah dijemur itu belum tentu pakaian akan terlihat rapi. Supaya terlihat rapi diapakan? Ya disetrika. Begitulah cara menjaga kebersihan pakaian. Kemudian yang terakhir adalah kebersihan tempat. Kebersihan tempat ini meliputi yang harus kita jaga. Yang pertama adalah kebersihan rumah. Yang kedua, tempat ibadah.
Dan yang ketiga, lingkungan sekitar. Maksudnya lingkungan sekitar ini berarti di mana saja. Ya, berarti bisa kita simpulkan bahwasanya kita menjaga kebersihan tempat itu di mana saja. Bagaimanakah cara menjaga kebersihan tempat? Yang pertama adalah disapu anak-anak ya. Kebersihan tempat yang pertama disapu ini berarti supaya debu-debunya hilang, supaya kotorannya hilang. Kemudian biasanya setelah disapu ini pasti masih ada debu yang menempel. Untuk menyempurnakannya supaya bersih secara sempurna diapakan? Ya, dipel. Berarti caranya adalah dipel. Kemudian membersihkan dinding, kaca, jendela rumah, kemudian menata kursi dan meja. Itu juga termasuk cara membersihkan tempat, menjaga kebersihan tempat. Kemudian adalah membuang sampah. Ya, membuang sampah ini tidak boleh sembarangan anak-anak, kan pasti sudah disediakan tempat sampah. Berarti kita harus membuang sampah di tempat sampah. Ya, sekarang adalah hidup sehat. Ini kalau tadi sudah saya terangkan tentang hidup bersih, cara menjaga kebersihan juga. Sekarang bagaimanakah cara menjaga kesehatan? Yang pertama adalah berolahraga secara rutin. Kalau misalnya tidak bisa setiap hari, paling tidak seminggu sekali, intinya harus rutin ya. Selain berolahraga rutin, makan pun juga harus rutin. Maksudnya adalah teratur, serta makan makanan yang bergizi ya. Kemudian sering mencuci tangan. Biasanya tangan ini adalah pusat dari segala kuman yang menempel, karena memang tangan ini kan biasanya memegang segala sesuatu ya, tanpa kita sadari mungkin benda-benda yang kita pegang itu mengandung banyak sekali kotoran atau kuman. Jadi kita harus senantiasa mencuci tangan. Kemudian sering puasa. Jadi puasa tidak hanya menunggu puasa Ramadan saja ya. Jadi kalau anak-anak biasanya melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis, itu juga manfaatnya bisa menjaga kesehatan. Yang terakhir adalah menjaga pola tidur. Jadi memang anak-anak harus bisa beristirahat yang cukup. Maksudnya adalah menjaga pola tidur dengan baik. Alasan berikutnya adalah peduli lingkungan. Berarti ini masuk sub B, bagian kedua ya. Peduli lingkungan ini sebenarnya sama dengan bagaimana cara menjaga kebersihan tempat. Maksudnya peduli lingkungan adalah memperhatikan lingkungan agar tetap indah dan terjaga. Bagaimanakah caranya? Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, merawat dan menjaga keindahan tanaman. Yang ketiga, tidak menebang pohon seenaknya sendiri. Dan yang terakhir adalah menjaga lingkungan tetap hijau dengan pepohonan. Berarti kita dengan wujud kita cinta atau wujud kita peduli pada lingkungan, kita menanam pohon atau menanam tumbuhan. Ya, yang ketiga sekarang tentang adab makan dan minum. Ya, adab makan dan minum ini maksudnya kalau kita makan dan minum ini makan harus secara teratur. Kemudian makan sehari 3 kali. Ini belum masuk adabnya ya. Makan dan minum yang halal. Berarti kita harus bisa membedakan antara makanan atau minuman yang halal serta makan dan minuman yang haram. Pasti anak-anak sudah tahu ya, contoh makanan yang haram itu apa saja dan minuman yang haram itu apa saja. Kemudian makan makanan yang bergizi dan tidak mengandung pengawet. Sekarang masuk pada adab-adab sebelum makan. Jadi adab dalam makan dan minum ini terbagi menjadi 3, yaitu sebelum makan, yang kedua ketika makan, dan yang ketiga adalah sesudah makan. Yang pertama adalah adab. Adab ini maksudnya adalah tata cara atau sopan santun sebelum makan. Yang pertama adalah mencuci tangan. Yang kedua, membaca basmalah. Yang ketiga, membaca doa sebelum makan yang berbunyi Allahumma barik lana fima
razaqtana wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Allah, berkailah rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Anak-anak, manfaat doa sebelum makan ini, kita akan diberi keberkahan rezeki, makanan yang kita makan akan senantiasa berkah, serta ketika makan kita tidak ditemani oleh setan. Karena kalau kita sebelum makan tidak membaca doa, maka kita akan ditemani oleh setan. Setan pun juga ikut memakan apa yang kita makan, berarti menyebabkan apa yang kita makan menjadi tidak berkah. Berikutnya adalah adab ketika makan. Yang pertama, makan dengan duduk, jadi tidak boleh sambil berdiri, karena itu memang sopan santunnya ketika makan. Yang kedua, makan dengan menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, tidak bergurau ketika makan. Yang keempat, tidak berlebih-lebihan dalam makan. Jadi kalau kita makan, misalnya dihidangkan di meja banyak sekali makanan, kita makan semua lah, itu tidak boleh ya. Jadi kita harus makan dengan secukupnya. Kemudian tidak mencela makanan. Kalau kita suka ya kita makan, kalau kita tidak suka maka ditinggalkan. Jadi tidak boleh dicela. Yang terakhir adalah tidak boleh meniup makanan. Karena apa anak-anak? Kalau kita meniup makanan, maka makanan yang kita tiup tadi mengandung kuman dari mulut kita. Ya, itu adab ketika makan. Sekarang adab sesudah makan. Ya, membaca doa. Kalau tadi sebelum makan juga membaca doa, sekarang sesudah makan pun juga membaca doa. Doanya bagaimana? Doanya adalah Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum, serta menjadikan kami termasuk golongan orang-orang muslim. Berikutnya adalah mencuci tangan, sama seperti ketika kita sebelum makan tadi. Yang terakhir adalah merapikan meja makan. Ya, begitulah adab-adab sebelum makan, ketika makan, dan sesudah makan. Ya, baik, itu anak-anak yang bisa Bu Sita sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.